Selamat siang semuanya. Saya menyapa kali ini ada tamu istimewa yang akan bersama-sama dengan anak-anak belajar di rumah, di mana tamu istimewa kita akan berbagi semangat, akan berbagi kiat-kiat bagaimana kita akan mencapai cita-cita. Maka saya menyapa dulu kepada yang terhormat Dr. Endang, spesialis saraf. Selamat datang, Dr. Endang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Ati dan seluruh guru-guru, terutama Bu Yuli selaku kepala sekolah yang telah mengundang saya untuk bisa berbagi bersama murid-murid di SMPK Koryesu. Wah, hebat. Satu berkat yang luar biasa ya bagi kita, bagi anak-anak terutama ya. Hari ini kita akan belajar banyak hal ya. Oleh sebab itu Ibu Ati mengajak semua anak SMP Koryesu untuk mengikuti acara ini dengan baik dan petiklah manfaat untuk masa depan kalian ya. Saya menyapa anak-anak hari ini yang berada di luar pulau yang juga sudah ikut bergabung dalam YouTube ya. Dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap belajar ya. Dan hari ini pula kita akan mendengar sedikit ya sepatah dua patah kata dari Ibu Yuli yang akan menyemangati kita ya. Mungkin Ibu Yuli bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Terima kasih Bu Ati. Selamat siang Bu Ati. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang Bu Terima Yuli. kasih untuk waktu yang sudah Ibu berikan bagi anak-anak, bagi kita semua. Sama-sama. Sungguh suatu hal yang luar biasa karena di tengah-tengah kesibukan Ibu masih menyempatkan diri untuk dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada putra-putri SMP Koryesu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Dan kita semua berharap bahwa kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Ibu sangat berharap bahwa banyak hal yang bisa kita petik, bisa kalian ambil manfaatnya dari kegiatan kita hari ini. Saya tidak akan panjang lebar, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Ati kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli untuk semangatnya bagi kami ya. Anak-anak, tema kita hari ini adalah merangkai asa, merajut cita. Wah, keren ya. Di mana anak-anak nanti didorong untuk berani bermimpi, berjuang untuk mewujudkan mimpi. Jadi mimpi tidak hanya sekedar menjadi semboyan atau angan-angan, tapi diperjuangkan. Ya, nanti kita banyak gali dari Dr. Endang. Ya, yang ketiga, kalian memiliki nilai-nilai hidup tentunya yang seturut semangat Santa Angela yang dapat kalian bagikan kepada orang lain. Rasanya sudah nggak sabar lagi kita akan mendengar banyak hal dari teacher kita hari ini ya. Kita akan mulai, kita akan buka dengan doa ya. Mari yang bertugas untuk memimpin doa, silakan kita akan berdoa bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan hikmat. Menurut agama masing-masing, izinkanlah saya akan membantunya secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, saat ini kami mengucap syukur Engkau hadirkan Dr. Endang Ekawati di tengah-tengah kami untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Kami berdoa memohon penyertaan-Mu agar Engkau memberikan hikmat supaya kami bisa menjalani acara talk show ini dengan baik dan lancar. Biar hanya Engkau saja yang hadir di tengah kami ini di dalam menjalani acara talk show hari ini. Kami mohon supaya segala apa yang kami dengar dapat bermanfaat bagi semua orang. Biarlah hanya berserah kepada tangan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, Kau mengasihi kami dan senantiasa memberikan kasih-Mu pada kami. Keluarga besar SMPK Koryesu, amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Lani. Ya, untuk pertama kita akan simak dulu kurikulum vitae dari teacher kita hari ini, yaitu Dr. Endang Ekawati SPS ya. Ternyata sebelum jadi dokter, beliau juga pernah SD ya. Ketika beliau sekolah di sekolah dasar sampai sekolah menengah, beliau sekolah di Surabaya ya. Dan kalau saya lihat ketika beliau sekolah di Surabaya, ketika SMP seperti kalian, beliau sekolah di SMPK Santa Maria. Ini sekolah Ursulin juga ya dokter ya? Ya, betul Ibu. Ya, berarti hal ini bukan kebetulan ya, Tuhan yang buat kita semua ya. Tentunya ada semangat serviam yang akan kita terima ya, dan saya percaya dalam dirinya dokter juga serviam tetap membara. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Beliau berhasil meraih gelar kedokteran umum ya. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga melanjutkan studinya lagi ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, dalam rangka pendidikan kedokteran spesialis saraf ya. Coba kita sejenak menghitung berapa tahun ya Dokter Endang ini bersekolah. Ya, berapa tahun? Kita akan menimba semangatnya, bagaimana beliau kok sampai betah dan semangat antusias ketika bersekolah. Nah, setelah pendidikan, beliau mengabdikan diri dalam karya-karyanya, diantaranya yaitu yang pertama sebagai dokter Balkesmas Santo Yakobus Jakarta. Yang kedua, Divisi Business Development di PT Kalbe Farma Jakarta. Yang ketiga, beliau sebagai dokter umum di Puskesmas Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah, dan Rumah Sakit Mitra Jatinegara, Jakarta. Ya, lengkap nih. Dan yang keempat, sebagai dokter spesialis saraf, beliau pernah bertugas di Rumah Sakit Honoris Tangerang tahun 2002 sampai 2007. Kemudian pada tahun 2007 sampai sekarang, beliau bertugas di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang ya. Mungkin dari kita ada yang sering ketemu beliau ya. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2013, beliau bertugas di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen. Ya, dan 2018 sampai sekarang beliau bertugas di Klinik Bunga Melati dan Tidar Medika. Ya, ketika Ibu Atik membaca kurikulum vitae-nya, Ibu Atik melihat bahwa Dr. Endang bukan orang yang banyak waktu luang ya. Jadi seluruh waktunya benar-benar diabdikan dan digunakan untuk kemaslahatan banyak orang ya. Baik dokter, saya
tertarik dengan beberapa hal tentang kurikulum vitae ini, dokter. Ya, saya akan memberikan pertanyaan. Tidak apa-apa ya, dokter ya, beberapa pertanyaan sekaligus ya. Silahkan. Ya, dokter, waktu dokter masih kecil, itu, apakah dokter itu punya cita-cita sebagai dokter ya, ataukah punya cita-cita yang lain? Ya, kemudian dokter sampai kepikiran menseriusi cita-citanya yaitu sebagai dokter itu pada saat kapan? Ya, mungkin pertanyaan saya ini mewakili anak-anak yang ada di SMP Korea Yesu. Ya, silakan dokter kalau mau berbagi. Ya, terima kasih Bu Ati. Selamat siang semuanya. Saya waktu kecil mungkin sama seperti anak-anak yang lain, masih belum tahu cita-citanya mau jadi apa. SD itu saya masih bingung karena masih banyak yang saya minati. Tapi hanya satu yang saya ingat waktu itu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Jadi, saya pokoknya bercita-cita akan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Waktu itu sangat idealis pokoknya, karena terpengaruh oleh guru-guru SD saya yang tiap kali mengajar selalu jadilah orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Padahal saya nggak tahu bagaimana caranya jadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, disitulah kiranya kita ingat bahwa kita tidak hanya belajar saja, tapi kita juga harus disertai dengan doa. Nah, kata-kata ora et labora itu benar-benar sangat membantu dalam merumuskan cita-cita. Nah, saat Bu Endang seperti kalian di SMP Santa Maria waktu itu, kelas 3, nah waktu itu ada suatu peristiwa yang membuat Bu Endang tuh merasa, nah ini mungkin jalan Tuhan buat saya. Saat itu Papa sakit. Nah, kami berasal dari keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang berkelimpahan. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, maka harus disiapkan biaya untuk berobat dan membeli obatnya. Nah, pada waktu itu tidak ada BPJS, Bu Ati. Jadi semua benar-benar harus menyiapkan biayanya sendiri. Kebetulan pada waktu itu Papa sakitnya juga cukup berat dan lama, sehingga beliau tidak bisa bekerja kembali. Nah, Mama kemudian mengumpulkan uang dari uang hasil, kami punya toko kecil di depan rumah, kemudian juga uang langganan majalah saya juga dipotong, jadi saya tidak boleh berlangganan majalah lagi. Kemudian juga uang saku juga kemudian dikurangi supaya cukup untuk biaya berobat Papa. Nah, pada waktu pulang dari dokter, saya ingat benar Mama waktu itu mengeluh. Katanya begini, wah kita itu orang kecil, berobat ke dokter, dokternya ditanya tidak mau menjelaskan penyakitnya, tidak mau menjelaskan apa yang harus kami lakukan supaya cepat sembuh. Jadi kami terbingung-bingung. Nah, pada waktu itu saya dalam hati tiba-tiba terbesit pikiran, jikalau nanti Tuhan mengizinkan saya menjadi dokter, saya akan berusaha menjelaskan kepada pasien apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, sehingga pasien ini bisa lebih cepat sembuh. Hanya terbesit begitu saja, tidak ada pemikiran apa-apa. Jadi saya waktu itu juga heran bagaimana saya punya pikiran seperti itu. Nah, kemudian setelah 6 bulan, atas berkat Tuhan, Papa lebih baik, sembuh, kemudian bisa bekerja kembali. Nah, saat saya di SMA, saya juga masih belum menentukan cita-cita saya menjadi apa. Pada waktu kelas 12 sekarang ya, pada waktu itu kelas 3 SMA, di mana saya harus mengisi berkas masuk ke perguruan tinggi tanpa tes, pada waktu itu namanya PMDK, mungkin yang sekarang namanya SNMPTN. Saya waktu itu bingung, mau jadi memilih apa ya, mau jadi apa ya saya. Kemudian saya tiba-tiba teringat kembali peristiwa di kelas 9 itu, di kelas 3 SMP. Kemudian saya mengatakan kepada guru biologi saya, Pak, saya tak jadi dokter aja, saya tak daftar. Gitu. Oh ya sudah, boleh, bagus, coba kamu daftar. Nah, pilihan pertama waktu itu ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Karena saya pikir
fakultas kedokterannya tidak terlalu besar, saingan tidak terlalu banyak, dan dekat dengan Surabaya. Nah, pilihan kedua ini saya bingung. Tapi yang jelas saya tidak mau di Surabaya karena saya ingin dapat pengalaman baru. Kemudian saya bertanya kepada guru biologi saya, kebetulan saya cukup dekat dengan beliau. Pak, saya tak daftar di Solo aja ya, bagaimana pendapat Bapak? Atau di Jogja wis gitu. Tapi guru biologi saya mengatakan, jangan di Solo. Solo pada waktu itu memang fakultas kedokterannya masih baru, terlalu mungkin menurut pendapat beliau belum cukup terkenal. Jadi saya tidak diizinkan. Kemudian juga kalau Jogja bagaimana Pak? Jangan, saya juga nggak ngerti alasannya, tapi saya pikir sudah saya tak nurut aja. Kan sebagai siswa harus menurut pada gurunya ya, betul nggak Bu Ati? Beliau kemudian menyarankan, bagaimana kalau kamu milih ke Semarang saja? Ya sudah Pak, nggak apa-apa, saya tak milih Semarang aja. Padahal pada waktu itu Semarang itu fakultas kedokteran di Ponorogo itu cukup besar dan saingannya juga cukup banyak. Jadi saya juga ragu-ragu, bisa nggak ya saya masuk? Di mana fakultas kedokteran yang di Semarang itu saya letakkan di pilihan kedua. Pasti kansnya akan semakin sulit, tapi ya sudahlah, karena Bapak Guru berkata seperti itu, sebagai murid saya akan nurut. Nah, ternyata pada waktu hasilnya keluar, saya malah diterima di pilihan kedua. Jadilah saya pergi ke Semarang dan bersekolah di sana. Nah, jadi dari pengalaman ini, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa cita-cita menjadi dokter itu tidak datang dari sejak kecil, karena memang di keluarga tidak ada yang menjadi dokter. Tapi saya yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalannya itu. Memang perlu waktu tahunan, tidak dalam waktu dekat, tapi sepanjang kita tetap berusaha untuk berdoa dan bekerja, ora et labora itu, saya rasa kita akan dibimbing Tuhan di jalan yang benar. Amin. Itu Bu Ati. Wah, luar biasa ya. Nice. Oke, itu tipsnya dari Dokter Endang ya. Jadi bagi kalian yang saat ini masih mungkin bingung, saya mau jadi apa, cita-citanya mau jadi apa gitu ya. Tapi jangan khawatir, ada semangat yang harus kalian miliki sejak kecil, yaitu gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu ya. Menjadi apa? Menjadi orang berguna dulu, paling tidak ya. Ada satu poin menarik yang Ibu Ati dapatkan dari Dokter Endang. Ketika beliau mau memutuskan menseriusi sekolahnya dalam hal ini menjadi seorang dokter ya, saya lihat beliau selalu konsultasi ya, benar enggak? Lalu bagaimana caranya ya? Dan yang terakhir, hal yang perlu kita teladani adalah beliau tadi bilang sebagai seorang murid itu harus taat sama gurunya ya, menurut sama gurunya. Guru adalah wakil dari orang tua, dan buat ingin juga tekankan bagi anak-anak mulai sejak sekarang ya, harus juga taat atau menurut sama orang tua, terlebih adalah orang tua yang ada di rumah kalian. Oke ya, dokter, saya ingin menggali lebih dalam lagi ini ya. Sepertinya yang disampaikan dokter itu sama dengan yang saya alami. Waktu kecil ya, usia SD kelas 6. Ketika saya berjalan-jalan itu rasanya kok senang ya lewat depannya toko kaset waktu itu ya. Kemudian saya berpikir, saya cita-cita saya punya toko kaset gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, memang benar Tuhan tuntun saya menjadi seorang guru ya. Baik dokter, untuk yang kedua dokter, saya pernah atau mungkin sekarang ada anak-anak yang sampai sekarang kalau ditanya cita-citamu apa gitu ya, aku nggak punya cita-cita gitu ya, nggak punya cita-cita. Menurut dokter itu bagaimana? Apakah tidak punya cita-cita itu sesuatu yang wajar, ataukah mimpi dalam hal ini cita-cita sebaiknya itu dimiliki oleh anak-anak supaya anak-anak bisa merencanakan seperti yang dokter sampaikan tadi, tentu saja sesuai dengan tingkat usianya ya. Silakan dokter.
Terima kasih, Bu. Cita-cita menurut saya bukan sesuatu yang bisa dipaksakan ya. Jadi dia akan datang pada waktunya. Jadi seperti yang diterangkan oleh guru SD saya. Waktu itu beliau tidak mengatakan harus jadi apa, tapi beliau hanya mengatakan jadilah orang yang berguna. Nah, Tuhan sudah memberikan kita bakat. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita minat-minat. Nah, seandainya saat ini anak-anak belum mempunyai cita-cita, menurut saya tidak apa-apa, mungkin karena memang mereka belum menemukan jalannya. Tapi yakinlah, suatu ketika jika waktunya sudah tiba, Tuhan akan menunjukkan ke arah mana kalian akan dibimbing. Nah, bagaimana caranya kita untuk sampai ke arah sana? Nah, menurut saya, sebagai siswa, kalian kan di sekolah belajar banyak mata pelajaran ya. Kalian perhatikan, pelajaran apa yang kalian suka? Ada mungkin yang suka bahasa Indonesia, ada mungkin yang suka matematika. Nah, Bu Atik pasti bangga kalau muridnya senang pelajaran matematika. Ada mungkin yang suka Mandarin, ada mungkin yang suka menari atau menggambar. Tidak apa-apa. Kalian belajar sebaik-baiknya semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dari situ nanti kalian akan menemukan kalian itu lebih berminat kemana, interest kalian ada di mana. Nah, kalau kalian memang suka, silakan diperdalam. Mungkin itu adalah jalan untuk menuju ke arah cita-cita. Ya, jadi jangan berpikiran bahwa wah harus jadi dokter, harus jadi insinyur. Itu zaman old itu, Bu Ati. Zaman saya dulu memang cita-cita rata-rata anak-anak sekolah pasti seperti itu. Jadi dokter, insinyur, polisi, tentara. Tapi kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, banyak sekali bidang-bidang yang baru yang sangat menjanjikan. Misalnya seperti desain grafis, kemudian yang ngetren akhir-akhir ini YouTuber. Nah, kemudian olahraga juga banyak atlet-atlet yang bermunculan. Jadi tidak selalu cita-cita itu sesuatu yang tampaknya heboh. Saya beri contoh, misalnya saya di rumah sakit di Panti Nirmala. Saya menjadi dokter. Coba kalian bayangkan ya, kalau misalnya semua orang menjadi dokter, nah terus yang memandikan pasien siapa? Nggak ada perawat. Terus yang membersihkan lantai kamar supaya tidak banyak kumannya siapa? Nggak ada cleaning service. Terus pasien di rumah sakit, kalau nggak ada koki, nggak ada tukang masak, masa ya nggak makan. Terus yang mengantar makanan dari dapur ke kamar pasien siapa? Nah, semua pekerjaan itu berguna. Asal dikerjakan dengan hati yang tulus dan gembira. Perkara itu suatu cita-cita yang bonafit, cita-cita yang heboh, yang hebat, dan tidak hebat, saya rasa itu relatif. Sepanjang pekerjaan itu baik, berguna bagi orang lain, dan dikerjakan dengan tulus dan dengan gembira, menurut saya itu suatu cita-cita dan yang sudah disiapkan Tuhan untuk kalian. Wow. Jadi tidak apa-apa Bu Ati, belum punya cita-cita sekarang ini mungkin memang belum waktunya. Oke ya, terima kasih dokter. Untuk anak-anak yang mungkin belum menemukan cita-citanya, jangan berkecil hati ya. Kalian bisa mencari hal-hal apa yang kalian senangi ya, seperti yang dokter tadi sampaikan ya. Dokter, kami juga ingin bertanya ya. Ketika dokter sudah mendalami dan memutuskan untuk menjadi dokter, kira-kira tentu saja dokter sudah tahu bahwa seorang dokter itu apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus keterampilan apa yang harus dipunyai gitu ya. Kira-kira kiat-kiat dokter untuk menjadi seorang dokter sampai sekarang gini, kira-kira apa ya? Ya. Sebenarnya pada waktu saya masuk ke Fakultas Kedokteran, saya tidak punya gambaran yang pasti bagaimana sih seharusnya belajar dan bersikap sebagai seorang dokter. Karena memang saya tidak punya keluarga yang atau tidak punya teman atau orang-orang yang memberi saya petunjuk bagaimana sih seorang dokter itu. Jadi waktu itu saya seperti air mengalir, di air sungai, saya mengalir aja mengikuti kejadian saat itu seperti apa. Hanya ada satu pedoman saya, yaitu Serviam.
Jadi pada waktu SMP, karena saya sekolah di sekolah Ursulin juga, Serviam itu sudah melekat. Jadi saya mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, sesama yang mana? Karena pengalaman pada waktu saya di kelas 9, di mana pada waktu papa saya sedang sakit. Jadi sesama buat saya adalah seperti yang diceritakan Yesus di Alkitab. Sesama itu adalah orang Samaria itu. Sesama buat orang yang terluka di jalan. Sesama buat orang yang menderita, seperti pada waktu itu papa sakit. Nah, siapakah sesama buat saya? Sama adalah orang yang bersedia menolong dengan tulus. Jadi pada waktu itu saya berusaha belajar sungguh-sungguh. Karena memang tidak banyak biaya yang bisa dikirimkan untuk saya, karena kami dari orang sekeluarga. Jadi saya harus belajar sungguh-sungguh supaya jangan sampai ketinggalan pelajaran, karena akan menambah biaya pendidikan. Dan yang kedua, saya berusaha untuk melihat pasien itu sebagai manusia, jadi bukan sebagai textbook, bukan sebagai penyakit A, penyakit B, penyakit C, tapi sebagai manusia. Jadi mengapa dia sampai sakit? Kemudian siapa yang merawat pada waktu sakit? Dari mana biaya untuk berobatnya? Apakah dengan berobat untuk kali ini, apakah sampai harus mengorbankan banyak hal? Karena enggak mungkin juga saya memberikan pengobatan sampai beliau harus misalnya menjual rumahnya, itu tidak masuk akal. Nah, jadi pada waktu saya sekolah, saya sudah dibiasakan oleh guru-guru saya, dan juga karena semangat Serviam itu, untuk menilai, kemudian untuk mengobati pasien-pasien yang pada waktu itu di rumah sakit umum ya, karena saya praktek di rumah sakit umum Dr. Karyadi, kita melihat pasien itu secara menyeluruh, jadi bukan hanya penyakitnya saja. Nah, ternyata pelajaran dari guru-guru saya itu sangat berguna saat saya sudah lulus Bu Ati dan kemudian menjadi dokter, ya, bahwa kita tidak bisa hanya memberikan obat, meresepkan obat dan kemudian selesai. Banyak hal di balik itu juga yang mesti kita pertimbangkan, dan itu akan mempercepat pemulihan pasien. Nah, apalagi kalau pasien-pasien syaraf, ya mungkin dulu ada anekdot yang mengatakan pasien syaraf itu kalau pergi ke dokter lumpuh, keluarnya ya lumpuh juga, nggak ada perbaikan. Itu sebenarnya berat buat kami sebagai dokter syaraf, karena sepertinya kok tidak ada hasilnya ya mengobati orang. Nah, saya bersyukur bahwa guru-guru saya pada waktu di Fakultas Kedokteran menanamkan kepada kami bahwa sekecil apapun kemajuan yang didapatkan oleh pasien, itu sebenarnya adalah usaha dari kita semua, baik dari dokternya maupun dari keluarganya. Jadi mungkin tidak 100% seperti yang kita harapkan. Jadi harapan itu tidak tercapai 100%, tapi sekecil apapun 1%, 2%, itu sebenarnya sudah bagus. Jadi janganlah berputus asa. Jadi begitu Bu Ati. Jadi pada waktu belajar, yang penting semangat belajar, bagaimana kita menghadapi pasien itu sebagai seorang manusia, dan tetap bersemangat, jangan berputus asa. Oke, ya. Itu semangat baru buat kita ya, ketika kita sudah membuat keputusan, khususnya dalam hal ini Dokter Endang yang berbagi, beliau mengalir saja meskipun belum tahu apa yang harus dilakukan. Mengalir tentunya bersama Tuhan katanya tadi ya, bersama Tuhan, ikut pasti akan sampai pada tujuan. Begitu ya Dokter ya? Ya, betul. Dokter, pertanyaan ya. yang selanjutnya tadi ya Dokter ya, setelah meraih atau menjadi dokter umum, dokter punya keinginan atau kerinduan menjadi dokter syaraf, ya, mengambil spesialis sebagai dokter syaraf. Pertanyaan yang pertama, kok nggak sampai hanya dokter umum saja, gitu ya? Terus yang kedua, banyak spesialis, mungkin dokter punya alasan khusus mengapa dokter memilih menjadi dokter spesialis saraf. Begitu? Jadi saya memang dari kecil itu memang suka membaca.
Jadi saya selalu berusaha membaca banyak hal sehingga pengetahuan saya bertambah. Hanya masalahnya pada waktu itu saya hanya sekedar membaca, tapi saya tidak sekarang kalau istilahnya itu mengorganisasikan pengetahuan-pengetahuan yang saya punyai. Jadi ya hanya menambah, tapi saya tidak pernah membuat sistematikanya. Itu kesalahan saya pada waktu saya masih sekolah dulu. Tapi karena ya waktu itu nggak ada yang memberitahu, ya saya juga nggak merasa bahwa itu suatu kesalahan. Setelah saya lulus jadi dokter, berpraktek sekian lama, baru saya berpikir ternyata seharusnya saya pada waktu itu harus membuat sistematika, membuat rangkuman apa yang telah saya pelajari. Nah, ini yang menjadi sebab kenapa saya menjadi dokter syaraf, karena saya tidak tahu waktu itu mau jadi dokter spesialis apa. Cuma saya ingin sekolah aja, saya ingin nambah pengetahuan. Karena sebenarnya ada juga alasan yang lebih mendasar, Bu. Pekerjaan sebagai dokter umum itu cukup berat. Jadi jadwal kita bekerja itu tidak pasti. Karena sebagai dokter umum saya harus jaga juga di UGD. Nah, jaga ini sangat tidak menyenangkan kalau semalaman itu pasiennya banyak dan berat-berat. Jadi kita bisa tidak tidur sama sekali. Waktu itu saya berpikir, saya masih muda, nggak apa-apa saya nggak tidur. Nah, tapi nanti kalau sudah tambah umur, kalau seperti ini terus, nah saya jadi cepat sakit nanti. Jadi dokter malah jadi cepat sakit. Jadi saya berpikir saya harus sekolah aja, wes. Saya harus ngambil spesialis supaya saya punya jadwal kerja yang lebih teratur. Kemudian saya belum tahu mau saya ambil spesialis apa. Cuman saya waktu itu masih idealis, jadi saya ingin jadi dokter jantung. Daftarlah saya di Jakarta, di UI. Tapi ya memang karena faktor idealis, saya kurang memperhatikan lingkungan. Bahwa saingan-saingan saya itu bukan orang-orang kecil seperti saya. Saingan saya itu orang-orang besar, di mana mau nggak mau saya waktu itu terbuka matanya bahwa yang namanya diskriminasi itu harus juga saya alami. Iya. Hanya mentalah saya di UI. Iya. Tapi ternyata Tuhan sudah menunjukkan jalan lain buat saya. Kebetulan saya pada waktu bekerja di Rumah Sakit Mitra Jatinegara, pemiliknya itu adalah dokter juga, tapi beliau mempunyai pandangan yang luas. Beliau tidak mempunyai pandangan yang sempit. Jadi kalau misalnya pemilik rumah sakit yang lain mungkin hanya berpikir bagaimana dokternya kerja di sini terus, wes biar kerasan di sini. Tapi beliau tidak. Itu yang membuat saya kagum. Setiap hari kami mengadakan pertemuan tiap pagi untuk membahas pasien-pasien yang masuk. Nah, saya juga tiap kali jaga saya harus memberikan laporan. Apa yang sudah terjadi semalaman, ada permasalahan apa. Ternyata di situ beliau mengamati setiap dokter yang bekerja di rumah sakitnya. Suatu ketika saya dipanggil, kamu sudah berapa lama bekerja di sini? Sudah 1 tahun dokter gitu. Kamu enggak pingin sekolah? Ya pingin. Sudah sini, kamu pergi ke salah satu dokter spesialis yang ada di situ, dokter spesialis syaraf, kamu minta surat rekomendasi, segera berangkat sekolah. Saya mau tahun depan kamu sudah tidak di sini lagi. Wah, saya diusir ini. Tapi diusir untuk hal yang baik. Jadi saya menuruti nasihat beliau. Kebetulan pada waktu itu saya sudah agak pintar ini, Bu. Sudah tidak terlalu polos lagi seperti waktu daftar ke UI. Saya sudah tanya-tanya, kira-kira yang masih bisa saya masuki yang apa? Nah, setelah saya dapat info, saya diberitahu, bagian saraf dan jiwa kayaknya masih memungkinkan. Wah lah, kalau jiwa saya wis tidak berminat sama sekali, tambah pusing saya. Ya sudah syaraf, cuma syaraf itu nanti pasien masuk lumpuh, keluar lumpuh, gimana ya? Tapi nggak ada pilihan. Ya sudahlah, satu-satunya yang tersedia cuman ini. Akhirnya saya berangkatlah ke Bandung, karena saya ditunjuk untuk di Bandung, karena kemungkinan di situ mungkin masih ada kuota. Ya, kemudian saya berangkat ke Bandung, berdasarkan rekomendasi dari dokter spesialis syaraf yang di Mitra Jatinegara. Akhirnya saya di sana diterima sekolah. Nah, setelah lulus, kemudian saya balik ke Tangerang. Nah, di situ saya ingin membalas budi dokter-dokter yang sudah menyemangati saya untuk bersekolah. Jadi di situ saya berusaha untuk menjadi dokter yang baik, saya berusaha untuk melayani pasien
yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan saya. Wah, Gitu Bu Ati. Jadi wah, kesasar ini ceritanya. kesasar namun bermanfaat bagi orang lain ya Bu Endang ya. Kita Iya simak Ibu. pernyataan beliau tadi, ternyata beliau suka membaca anak-anak ya, suka membaca pengetahuan-pengetahuan baru ya. Eh, Mungkin ini bisa kita tiru ya, kita tiru pengetahuan-pengetahuan baru yang ingin kalian ketahui, itu silahkan kalian pelajari ya. Tidak ada salahnya ya, sampai kalian menemukan mana yang kalian sukai. Ibu Endang, ini ada pertanyaan dari anak-anak lewat chat. Oke, Demikian Bu. pertanyaannya. Hambatan apa saja yang Ibu alami untuk meraih cita-cita sebagai seorang dokter? Mungkin ada hambatan-hambatan ya. Kemudian yang kedua, apakah Ibu pernah mengalami frustasi sehingga merasa ingin berhenti dalam mewujudkan cita-cita? Demikian pertanyaan dari anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak untuk Silakan, pertanyaan. Ya, saya rasa ini pertanyaan yang bagus ya, karena kita semua pasti akan mengalami. Tentu saja hambatan-hambatan itu pasti ada. Tidak mungkin kita tidak mengalami hambatan ya. Nah, hambatan ini saya bagi menjadi 2 atau 3 hal ya untuk mempermudah pembicaraan kita. Pertama, nomor 1 adalah hambatan finansial. Nah, seperti tadi yang Bu Endang tadi katakan, Bu Endang datang dari keluarga sederhana. Untuk menyekolahkan Bu Endang keluar kota, jadi waktu itu orang tua tinggal di Surabaya, Bu Endang di Semarang. Saja tiap bulan orang tua harus mengirimkan biaya untuk kos, biaya makan, biaya beli buku, kemudian biaya uang kuliah. Untungnya pada waktu itu uang kuliah cukup murah. Jadi sebagai perbandingan, pada waktu Bu Endang sekolah di SMA, itu uang sekolah Bu Endang Rp7.500. Ya, sekarang tentu saja uang 7.500 itu sangat kecil ya, tapi pada waktu itu sudah lumayan tinggi juga. Pada waktu Bu Endang kuliah, uang kuliah Bu Endang itu per semester 6 bulan 54.000. Jadi sebulan itu Rp6.000. Jadi ini turun uang kuliahnya. Dan di luar uang kuliah itu tidak ada biaya apapun juga, karena semua oleh pemerintah. Jadi Bu Endang pada waktu itu harus bisa mengatur kiriman uang sebaik-baiknya, supaya bisa cukup untuk sebulan bayar kos, kemudian makan, beli buku, transportasi, dan keperluan lain-lain yang tidak terduga. Jadi pada waktu kuliah Bu Endang juga beli baju itu bisa dihitung belum tentu setahun sekali. Nonton bioskop tidak pernah supaya bisa menghemat. Paling nontonnya nonton TV. Ya, jadi benar-benar harus bisa berhemat dan mengatur uang sebaik-baiknya, sehingga begitu Bu Endang sudah selesai kuliah, tidak ada pelajaran lagi, saat itu juga uang kiriman langsung di stop, karena waktu itu Bu Endang punya adik-adik juga yang harus kuliah. Wow. Nah, jadi hambatan finansial, jadi kita benar-benar harus bisa mengatur sebaik-baiknya. Kemudian kedua, hambatan pada waktu sekolah. Nah, kalian tahu, kalau di kedokteran pada waktu tahun-tahun pertama, kan dari SMA itu kita tidak terlalu banyak belajar bahasa Latin ya. Bahasa Latin itu hanya di pelajaran biologi dan tidak terlalu. Pada waktu masuk di kedokteran, pada waktu pelajaran anatomi, isinya itu cuma menghafalkan bahasa Latin. Salah satu contoh bahasa Latin yang mungkin anak-anak kenal itu ora et labora, Bu. Tapi kita sebagai mahasiswa kedokteran, bahasa Latinnya itu kalau 100 lebih deh. Jadi kita harus benar-benar berusaha bagaimana untuk bisa menghafalkan begitu banyak kosa-kosa kata dalam bahasa Latin. Untungnya bahasa Latin itu adalah bahasa yang mati. Ini kata dosen saya waktu itu, bahasa mati. Bahasa mati itu maksudnya bahasa ini tidak akan berkembang lagi. Jadi seperti misalnya, ini ya misalnya paling gampang itu jantung. Jantung ini bahasa Latinnya adalah cor.
cor. Cor. Ya, cor Yesus, hati Yesus Hati ya. Yesus, hati kudus Yesus ya. Hati kudus Yesus. Jadi kita dalam belajar bahasa Latin harus tahu dasarnya itu sebenarnya apa. Kemudian mungkin bisa ditambah sedikit. Jadi cor jadi kordial. Itu yang berhubungan dengan jantung. Seperti itu Bu Ati. Jadi pelajaran tahun pertama itu hafalan. Tapi tentu saja tidak semuanya hafalan. Kita juga dituntut logika. Karena untuk mempelajari sistem organ di dalam tubuh manusia, kita harus mengetahui juga logikanya. Karena kalau kita tidak bagus untuk logika, pasti akan kerepotan menghafalkan begitu banyak metabolisme yang ada di sistem organ. Jadi tahun-tahun pertama itu adalah tahun-tahun yang berat karena adaptasinya luar biasa. Bagaimana caranya Bu Endang bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu? Nomor satu, kembali ke semangat. Apa tujuan kita mempunyai cita-cita itu? Nah, seperti pada waktu itu Bu Endang kan ingin menjadi dokter karena ingin menolong orang lain, orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya uang. Jadi kalau sampai untuk menjadi dokter saya harus bisa. Saya harus berusaha. Hari ini belajar, kalau lupa besok diulangi lagi, lupa lagi diulangi lagi. Tapi jangan kelamaan lupanya, nanti pada waktu kemudian nilainya jelek, nggak jadi dokter deh. Nanti pada saat menangani pasien lupa ya dokter ya. Nah itu Bu Ati yang repot itu. Jadi pada waktu itu Bu Endang punya jadwal belajar yang ketat. Jadi kami kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang pulang, karena waktu itu belum praktek dan belum ada praktikum. Jam 2 siang pulang, kemudian makan, istirahat. Jam 4 saya sudah belajar lagi. Terus sampai malam, sampai selesainya. Jam 9, jam 10. Tiap hari seperti itu rutinitasnya. Sehingga saya dikenal di antara teman-teman itu sebagai kutu buku memang. Tapi pada waktu itu saya berpikir saya harus bisa melewati ini semua. Kalau tidak, saya tidak bisa jadi dokter. Jadi apapun kesulitannya, kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa mengatasi. Ya. Kemudian hambatan lagi pada waktu di pekerjaan. Pada waktu kami mau masuk, sudah masuk ke rumah sakit praktek. Istilahnya kami itu sebagai koas. Berhadapan dengan pasien. Nah, di sini pasien itu ternyata bermacam-macam wataknya. Ada yang ditanya, Bapak sakit apa? Wah, ceritanya sudah panjang lebar dari Sabang sampai Merauke, cerita semua. Saya nanti tinggal mengorganisir aja. Kira-kira mana yang perlu diperhatikan, mana yang kira-kira nggak perlu diperhatikan. Ada juga yang bicaranya pendek-pendek, singkat-singkat, sampai saya bingung. Ini ditanya penyakitnya kok nggak mau menceritakan, ini nanti mau diobati apa? Saya harus berusaha memancing. Nah, salah satu cara pada waktu itu yang saya pandang cukup efektif untuk memancing bagaimana supaya pasien itu mau bercerita adalah saya harus bisa bicara bahasa Jawa kromo inggil, terutama pada pasien-pasien yang tua. Mereka senang sekali kalau saya bertanya dalam bahasa kromo inggil. Wah, langsung ceritanya panjang lebar keluar. Nah, jadi anak-anak biarpun bahasa Jawa itu sulit, tapi ada gunanya kelak. Nah, itu hambatan-hambatan yang saya alami. Kemudian ada hambatan yang lain kalau kita sudah menjalani tes. Di mana tes dalam dunia kedokteran sebagai mahasiswa kedokteran tidak hanya tes tertulis, kami juga harus praktek. Nah, praktek itu adalah ujian yang tidak bisa kita duga. Seperti saya misalnya harus ujian praktek bedah. Saya tidak tahu pasien saya nanti itu pasien yang apa. Padahal kasus bedah itu banyak sekali. Jadi saya harus mempersiapkan diri, semua kasus bedah harus saya pelajari, dan itu cukup membuat saya stres. Karena satu debar-debar, kemudian juga tidak jelas besok kasusnya mau keluar apa, ujian hanya sekali, kalau sekali itu tidak lulus kami harus remedi. Nah, saya pada waktu ujian koas yang pertama, jadi ujian praktek yang pertama, saya ditegur sama dosen saya. Kebetulan waktu itu ujian praktek pertama saya adalah ujian penyakit dalam. Nah, Bu Ati, penyakit dalam itu pelajarannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi banyak sekali yang harus saya pelajari, kemudian ternyata pada waktu tes, apa yang saya pelajari ternyata tidak sesuai dengan kasus yang diberikan kepada saya. Jadi saya menjawabnya ya
kalau istilahnya itu grodal-gradul, tidak mantap, tidak meyakinkan. Saya ditegur sama dosen saya pasrah, saya beritahu, Pak, saya sudah berusaha belajar, Pak. Kalau memang saya dianggap tidak bisa, ya sudah, saya akan mengulang. Saya berpasrah. Tapi ternyata kemudian dosen saya kasihan karena melihat saya sudah berusaha sungguh-sungguh belajar. Akhirnya saya diberi nilai pas KKM. Tapi saya diberi pesan, belajar baik-baik. Kalau belajar itu di organisasi, jangan semua cuma dibaca, dihafal. Harusnya dipilah-pilah, dibuat misalnya. Kalau misalnya saya, contohnya begini, ada pasien datang dengan demam. Apa yang kamu pikirkan dengan demam itu? Jangan terus kamu berpikiran, demam saya misalnya harus memberikan obat turun panas. Kalau nanti sakitnya sakit kepala ditambah obat sakit kepala, sakit tenggorok tambah obat sakit tenggorok, sakitnya kencing ditambah obat sakit kencingan. Jadi tidak karu-karuan. Saya hanya diberitahu bagaimana caranya supaya apa yang saya pelajari itu bisa terorganisir dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada dosen saya pada waktu itu, karena kemudian dalam ujian-ujian berikutnya saya pakai cara itu dan sangat membantu. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi saya tekankan ke anak-anak, ke murid-murid Kor Yesu ya, kalian harus taat dan patuh pada Bapak dan Ibu guru, karena pasti mereka akan membimbing kalian supaya menjadi lebih baik. Itu buat. Iya, terima kasih dokter untuk resep-resepnya, bagaimana kita tidak menjadi frustasi dengan apa yang sudah kita putuskan atau cita-cita yang sudah kita ambil ya. Terima kasih sekali lagi, dan apa yang disampaikan dokter itu mungkin sekaligus sudah menjawab pertanyaan anak-anak yang ada yang bertanya begini, apa saja yang perlu kita pelajari agar bisa menjadi seorang dokter? Nampaknya dia ini punya cita-cita yang sama dengan dokter, ingin jadi dokter. Kira-kira tips triknya bagaimana supaya konsisten untuk menggapai cita-cita? Mungkin ada tips khusus, dokter? Ya, terima kasih sudah ada yang bercita-cita mau menjadi seorang dokter ya. Di era sekarang menjadi dokter tidak terlalu mudah, tapi bagaimanapun juga tetap harus bersemangat. Nah, tips-tipsnya bagaimana? Nomor 1, Bu Regina pasti sudah mengajarkan kepada kalian tentang organ-organ tubuh manusia ya. Kemudian juga tentang hewan dan tumbuhan. Nah, kalian kalau tertarik kepada pelajaran tentang organ-organ tubuh manusia, itu berarti kalian memang sudah mempunyai bekal untuk menjadi seorang dokter. Tapi itu saja belum cukup. Ya, bekal yang berikutnya yaitu kalian juga harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya fisika. Fisika dianggap pelajaran IPA yang tidak berhubungan dengan kedokteran. Menurut saya itu kurang tepat. Fisika itu sangat berhubungan dengan dunia kedokteran juga. Contoh yang gampang, alat ronsen, CT scan, kemudian ronsen, itu semua ada fisikanya, nggak mungkin tanpa fisika. Nah, saya sebagai seorang dokter, bagaimana saya memakai pelajaran fisika? Pada waktu kita mempelajari pelajaran tentang peredaran darah, itu kita akan mempelajari kerja jantung. Berapa banyak darah yang dipompa? Kalau misalnya pasien ini mengalami kelainan di jantung, berapa persen darah yang berhasil keluar? Nah, itu kan pelajaran fisika lagi kan? Bagaimana kalian mengukur kecepatan darah dipompa keluar? Nah, itu pelajaran fisika. Kemudian matematika juga harus dihitung. Dalam hal apa matematika dihitung? Nah, yang berhubungan dengan kedokteran, antara lain yang berhubungan dengan angka-angka, seperti itu kita harus menghitung berapa banyak darah yang mengalir ke otak, cukup atau tidak untuk kerja otak. Kemudian kalau misalnya kurang sehingga menjadi stroke yang bagaimana yang ringan, stroke bagaimana yang berat, itu ada hubungannya dengan matematika. Nah, pelajaran yang lain juga, seperti tadi Bu Endang sudah jelaskan, bahasa Jawa, itu untuk berkomunikasi dengan pasien. Bahasa Indonesia, bagaimana nanti kalian harus menjelaskan kepada keluarga pasien, apa saja yang harus dikerjakan, dan menjelaskan penyakitnya. Bahasa Inggris, supaya kalian bisa membaca literatur-literatur dari luar negeri untuk menambah pengetahuan kalian. Bahasa Mandarin, kalau ada yang mau belajar sampai ke negeri Cina, itu harus pakai bahasa Mandarin, ya.
Jadi semua pelajaran penting, tapi memang fokusnya memang ada di pelajaran biologi ya, di pelajaran IPA tentang manusia. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat. Luar biasa. Ternyata pelajaran yang disajikan di SMP Kuryesu ini anak-anak sangat bermanfaat loh untuk menunjang cita-cita kalian, ya, menunjang mimpi kalian. Oleh sebab itu di setiap pelajaran, mari anak-anak bersemangat untuk belajar, ya. Dokter, ini juga ada pertanyaan. Dokter ini kan sibuk sekali ya, sibuk sekali. Kemudian apalagi di masa-masa sekarang ini pandemi, di mana COVID-19 itu selain menjadi ancaman bagi kita, tentu saja bagi praktisi seperti dokter itu juga harus menjaga diri, ya. Bagaimana kiat dokter mensiasati kesibukan dokter dan memanfaatkan waktu-waktu dokter sehingga tetap produktif, ya, tetap sehat, tetap bisa menolong orang lain. Mungkin ada kiat-kiat dokter? Ya, terima kasih. Memang di masa pandemi ini masa-masa yang cukup berat bagi kami para tenaga kesehatan ya. Jadi Bu Ati, kalau saya di rumah sakit itu ibaratnya seperti melangkah di pematang sawah yang sempit. Kanan kiri itu adalah lumpur. Jadi kalau salah melangkah ya sudah kita masuk ke dalam lumpur. Jadi nomor satu memang pada waktu saya bangun tidur setiap pagi, saya selalu berdoa mengucapkan syukur untuk hari yang sudah diberikan Tuhan pada hari ini. Jadi kalau hari ini sudah disiapkan Tuhan untuk saya, pasti hari ini ada rencana Tuhan untuk diri saya, apa yang saya harus lakukan. Wow, hebat nih. Anak-anak catat tuh ya. Setiap hari kemudian, adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya, silakan dokter lanjut. Ya, nah nomor satu itu, jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dilimpahkan Tuhan dan kita juga mohon bimbingannya supaya hari ini semua berjalan dengan baik. Saya selalu mengulang-ulang doa yang ada di Salam Maria. Bagaimana Bunda Maria pada waktu diberi tugas yang berat oleh malaikat untuk menjadi Ibu Yesus, Bunda Maria hanya berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi setiap kali saya akan memulai tugas saya selalu mengatakan kepada Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi apapun juga yang terjadi pada hari ini, saya harus mensyukuri karena berarti itu adalah jalan yang sudah diberikan Tuhan kepada saya. Sehingga saya, misalnya, hari itu saya harus terkena virus corona, atau hari itu saya harus menangani pasien dengan virus, saya akan beranggapan bahwa ini memang sudah disiapkan Tuhan. Jadi saya tetap harus tenang, tidak perlu panik. Kemudian juga yang kedua, kita harus berusaha menjaga dengan makanan-makanan yang sehat. Jadi sayur buah setiap hari harus kita makan, ya. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang kurang sehat supaya kita tidak gampang sakit. Berikutnya yang ketiga, olahraga. Olahraga biasanya yang saya lakukan itu adalah jalan kaki atau bersepeda. Waktunya kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Apalagi di masa pandemi ini, saya usahakan setiap hari berolahraga. Kalau pagi saya tidak sempat, sore saya usahakan untuk selalu berolahraga. Dan kemudian berikutnya yaitu kita harus mengikuti aturan-aturan, baik aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh profesi kedokteran dan aturan-aturan rumah sakit. Nah, kalian anak-anak aturan-aturan yang sudah jelas kalian selama hampir 6 bulan ya Bu ya, kita tiap hari selalu diberitahu pakai masker. Nah, setiap kali kalian keluar rumah pakailah masker. Seandainya pun kalian merasa tidak sakit, paling enggak kalian tidak tertular penyakit. Nah, kalau seperti Bu Endang menganggap Bu Endang itu tiap hari sudah membawa virus. Jadi kalau Bu Endang harus pakai masker di luar rumah supaya Bu Endang tidak menulari orang lain. Ya, supaya orang lain tidak sakit. Syukur-syukur juga orang lain tidak menulari Bu Endang gitu. Yang kedua, jangan lupa jaga jarak. Jadi jarak
kumpul-kumpul, termasuk misalnya ini kan mau pilkada ya Bu ya, jadi anak-anak kalau diajak untuk misalnya ayo rame-rame ke sana, mohon beritahu aja, mohon maaf, ini era pandemi, saya lebih baik tinggal di rumah, kalau nggak perlu nggak usah datang. Kemudian juga tiap hari di rumah usahakan ventilasi itu selalu bagus, jadi biar ada udara yang mengalir. Nah, kemudian rajin cuci tangan. Jadi setiap kali kita habis dari luar rumah, pada waktu mau masuk rumah, cuci tangan. Tapi kalau saya dan anak-anak, kalau dari luar rumah tidak cukup cuma cuci tangan, cuci kaki juga. Atau kalau misalnya belum sempat untuk mandi, usahakan tidak banyak menyentuh barang-barang di dalam rumah. Ya. Nah, kalau di rumah sakit, tentu saja ada aturan-aturan dari rumah sakit. Bagaimana cara kita untuk bekerja di poliklinik dan bagaimana aturan-aturan kita bekerja di ruangan yang memang positif COVID. Jadi kalau di rumah sakit, pertama saya harus memakai baju, kita istilahnya skort ya. Skort itu adalah seperti baju gaun. Jadi baju penutup lengan panjang sampai ke kaki, kemudian harus memakai masker. Maskernya juga harus double. Jadi masker N95 memang yang khusus untuk tenaga medis, di luarnya lagi ditambah dengan masker bedah. Jadi kita maskernya double. Dan masker N95 itu benar-benar menutup di sini, menutup rapat. Jadi kita bernapasnya hanya dengan udara di dalam maskernya itu. Di luar ditutup lagi dengan masker bedah. Kemudian kita masih harus berjalan. Saya juga masih naik turun tangga dengan masker itu. Jadi ya awal-awal terasa sesak, nggak enak, tapi lama-lama terbiasa. Belum lagi nanti helmnya, kita harus memakai tutup kepala, ditambah lagi dengan helm atau face shield kalau di ruangan biasa. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam ruang isolasi, pasien-pasien yang positif corona, itu seperti yang mungkin Bu Ati, guru-guru dan anak-anak sekalian lihat yang di koran-koran atau di TV kita pakai hazmat lengkap, yang pakai sepatu boot, itu kita pakai kaos kaki plastik, kemudian sepatu boot, bajunya baju kerja di dalam, kemudian baju hazmat yang seperti astronot itu, ditambah lagi helmnya harus helm yang rapat menutupi wajah. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya siang hari saya harus mengunjungi pasien yang ada di ruang isolasi, jam 1 siang panas, pakai baju double-double panas, kemudian kita berjalan seperti robot dengan sepatu bootnya itu, memeriksa pasien. Nah, selesai dari situ, keluar dari ruangan itu kami harus melepas dan disemprot dengan alkohol. Setelah itu kami harus mandi keramas di rumah sakit. Baru kemudian menuliskan instruksi-instruksi untuk pasien. Setelah itu sampai di rumah, biasanya saya kalau ke ruangan pasien yang positif memang yang terakhir. Jadi setelah dari situ mandi keramas, saya pulang ke rumah. Di rumah pun saya juga mandi keramas lagi. Baru kemudian melakukan aktivitas sehari-hari. Iya. Itu Bu. Yang terakhir juga mungkin yang perlu jaga istirahat harus cukup. Jadi istirahat diusahakan 6-8 jam sehari, karena kita kalau kurang tidur dikatakan itu akan menurunkan imunitas tubuh. Ya. Jadi selain kita berdoa, kita juga harus berusaha mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah supaya kita bisa melindungi diri kita dan melindungi orang lain sekitar kita. Itu Bu Ati. Terima kasih dokter. Tadi istirahat berapa? 6-8 jam ya? 6-8 jam, ya. Oke, anak-anak mungkin bisa rekam ini ya, bahwa tubuh kita ternyata harus diistirahatkan minimal 6-8 jam ya. Maka Ibu Ati menghimbau bagi anak-anak yang mungkin menghabiskan waktunya untuk main game ya, sampai malam-malam atau sampai pagi gitu ya, sehingga kalian badannya lemah, kemudian tidak bersemangat ya. Kita simak apa yang sudah dokter katakan tadi, kalian harus istirahat ya. Oleh sebab itu gamenya disimpan dulu gitu ya dokter ya. Iya Bu, atau kalau main game dibatasi waktunya ya, jangan terlalu lama. Oke. Ya. Sekarang Ibu Ati beri kesempatan untuk anak-anak yang tergabung dalam Google Meet bisa menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Endang. Silakan siapa yang mau bertanya.
Saya Bu Ati. Oh Oke, iya, silakan. silakan. Ya, Sharon. saya Sharon dari kelas 7. Saya ingin bertanya, kalau misalnya ada orang tua yang tidak mendukung berlangsungnya atau mendukung anak-anak buat meraih cita-citanya, itu solusi yang paling tepat bagaimana? Ya, itu saja dari saya. Boleh langsung dijawab, dokter? Ya, terima kasih. Ya, Sharon. Ya, memang tidak selalu cita-cita kita itu sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua ya. Nah, kebetulan Bu Endang dulu beruntung orang tua mendukung ya sehingga tidak banyak masalah. Tetapi kalau misalnya Sharon atau misalnya teman-teman yang lain mempunyai cita-cita dan kemudian orang tua tidak mendukung cita-cita, jangan putus asa dulu. Ya, kalian kan masih punya waktu 3 tahun lagi kan ya, selepas SMA baru kalian akan memutuskan mau masuk ke fakultas apa. Nah, selama waktu 3 tahun, cobalah komunikasikan dengan orang tua. Mengapa kalian punya cita-cita seperti itu? Mungkin orang tua belum mempunyai pandangan tentang cita-cita kalian, karena zaman sekarang dengan era globalisasi ini ada banyak profesi-profesi baru yang tidak dikenal oleh orang-orang tua. Ya, mungkin kalian belum menjelaskan ke orang tua cita-cita kalian itu seperti apa sebenarnya. Terus bagaimana kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang kalian cita-citakan itu. Terus bagaimana kalian bisa mandiri dengan cita-cita kalian? Karena pasti yang dipikirkan oleh orang tua adalah anak mempunyai cita-cita. Apakah dia bisa hidup mandiri dengan cita-citanya itu? Apakah nanti secara finansial masih tergantung pada orang tua atau tergantung pada orang lain? Ya, jadi menurut Bu Endang, kalian coba kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kemudian cobalah bicara dengan orang tua. Sebenarnya apa sih yang menjadi keberatan orang tua sehingga tidak merestui cita-cita kalian? Mungkin belum adanya kesamaan persepsi mengenai cita-cita kalian itu yang membuat orang tua kalian merasa orang tua kok tidak mendukung gitu ya. Nah, jadi cobalah berkomunikasi dengan lebih baik sambil kalian berdoa. Semoga kalau memang ini adalah jalan yang disiapkan oleh Tuhan, akan ada jalan keluar gitu. Ya. Itu ya Sharon, cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain, anak-anak? Saya, Bu, saya. Oke, Cornelia, Ya. boleh menyalakan videonya dulu? Sudah saya nyalakan, Bu. Oke, ya silahkan. Begini, Dokter Endang, saya mau tanya, apa pernah dokter mendapat mungkin kata-kata yang sempat membuat dokter merasa down gitu, atau mungkin orang-orang pernah salah persepsi mengenai Dokter Endang dan gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih Cornelia untuk pertanyaannya. Tentu saja dalam hubungan kita dengan sesama ya, pasti kadang-kadang pernah ada kata-kata yang tidak enak ya, yang mungkin menyakitkan hati, atau mungkin sebenarnya ada kesalahan persepsi, jadi ada miskomunikasi. Misalnya, Bu Endang tuh maksudnya sebenarnya A, tapi orang lain menerima sebagai B. Itu 1-2 kali, itu pasti akan terjadi. Ya, dan itu tidak hanya pada waktu Bu Endang mau jadi dokter aja, sampai sekarang pun itu masih terjadi ya. Jadi menurut Bu Endang yang pertama, kalau misalnya ada kata-kata yang tidak mengenakan, kita lihat dulu situasinya. Apa sih yang menyebabkan orang lain itu mengatakan seperti itu? Apakah memang betul Bu Endang yang melakukan suatu kesalahan sehingga orang lain mengatakan seperti itu? Atau sebenarnya orang itu tidak mengerti maksudnya Bu Endang seperti apa? Nah, sekali lagi di sini memang yang penting adalah komunikasi. Cuman belum tentu dengan berkomunikasi terus semua permasalahan selesai, ya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Tapi tetap, menurut Bu Endang, selama kita punya prinsip dan prinsip itu memang baik untuk orang lain, bertahanlah di prinsip itu. Jangan ikut arus, ya. Maksudnya kalian sekarang belajarlah baik-baik. Patuhilah Bapak Ibu guru, patuhilah orang tua. Karena mereka pasti membimbing kalian menjadi orang yang baik, sehingga pada akhirnya kalian mempunyai prinsip. Prinsip itu yang harus kalian pegang teguh seumur hidup. Contoh prinsip yang gampang. Saya akan bicara jujur. Saya akan bicara yang sebenarnya, tidak munafik. Ya. Saya tidak akan menutup-nutupi.
Sebagai contoh, Bu Endang pada waktu di praktek, kalau Bu Endang mempunyai pasien yang sakit berat yang tidak mungkin akan sembuh, misalnya pasien kanker, dan Bu Endang harus memberitahu bahwa ini kankernya cukup ganas, mungkin juga tidak bertahan lama, itu suatu yang sulit, karena belum tentu pasien akan terima kan, divonis seperti itu, ya kan? Keluarganya juga kadang-kadang mereka berpikiran, kok kayak Tuhan aja menentukan umur seorang seperti itu. Nah, hal seperti itu kadang-kadang sebenarnya bukan itu kan maksud Bu Endang untuk mengatakan. Maksud Bu Endang untuk mengatakan itu supaya mereka siap bahwa kalau memang kankernya itu memang makin berat, itu mereka harus siap untuk keluar masuk rumah sakit. Mereka harus siap untuk mengatur pekerjaan sehingga bisa menunggui keluarga yang sedang sakit ini. Jadi maksud Bu Endang itu bukan untuk mengatakan umurmu tinggal sekian kamu pasti mati, bukan itu sebenarnya. Tapi Bu Endang ingin mereka itu siap dan tidak kaget kalau misalnya sudah masuk rumah sakit, sudah diobati. Kenapa makin lama kok bukannya makin sembuh, kok makin parah? Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak pernah ketemu, ya kan? Maksud Bu Endang itu supaya mereka siap dan tidak kaget. Tapi keluarga pasien menganggap, wah itu kan kayak Tuhan aja menghakimi orang lain gitu. Jadi kadang-kadang dalam hal ini berdasarkan pengalaman, kita memang perlu untuk lebih bijak bagaimana mensikapi. Nah, bagaimana Bu Endang mensikapi masalah-masalah yang sulit seperti ini, biasanya Bu Endang akan perhatikan. Siapa di antara anggota keluarga itu yang kira-kira paling siap dengan berita buruk ini? Itu yang pertama Bu Endang ngajak bicara. Kalau dia misalnya kira-kira sudah paham, ya sudah. Yang lain kalau nggak siap Bu Endang nggak akan bicara, karena nanti akan memperuncing permasalahan. Nah, kalau nanti kondisinya makin lama makin memburuk, nanti Bu Endang akan coba bicara lagi. Oh ya ini memang karena penyakitnya. Tapi Bu Endang tidak akan bicara sampai, oh nanti umurnya begini-begini. Enggak. Ini makin memburuk. Jadi mungkin nanti kalau misalnya berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi masuk rumah sakit lagi, mohon jangan kaget. Jadi bertahap ngomongnya. Sampai akhirnya mereka terbuka pikirannya dan bisa menerima. Jadi itu juga perlu waktu. Nah, jadi tadi pertanyaannya, kalau misalnya menghadapi masalah seperti ini harus bagaimana? Kita harus bisa melihat situasi. Kita lihat apa yang bisa dikerjakan saat itu. Kalau memang saat itu semuanya sedang posisinya mereka semua hatinya sedang sedih, sedang berduka, ya sudah tidak perlu kita bicara terus terang. Tapi kita tidak bicara, saya tidak akan bicara bohong. Saya tidak akan menutupi dengan mengatakan, oh nanti pasti sembuh. Tidak. Itu prinsip buat saya tidak akan bicara bohong. Ya, saya akan bicara pelan-pelan. Mereka belum siap sekarang, oke, Bu Endang tunggu, mungkin berikutnya, hari berikutnya. Kalau mereka sudah lebih siap, Bu Endang akan bicara lebih jelas lagi. Tapi tentu saja tidak semuanya. Berapa minggu kemudian lebih siap lagi, Bu Endang akan bicara lagi. Jadi sampai akhirnya mereka bisa menerima. Cuman tentu saja tidak semuanya akan bisa menerima. Sebagian mereka pasti akan menolak. Ya tidak apa-apa, jangan putus asa. Selama kita berjalan di prinsip kita, selama kita tidak mengkhianati prinsip kita, oke, jalan terus. Suatu ketika mereka pasti akan sadar bahwa apa yang kita katakan itu adalah yang benar. Mereka pasti akan berterima kasih karena mereka tidak dibohongnya. Prinsip yang kita pegang itu yang akan terus harus kita laksanakan biarpun akan menghadapi benturan-benturan. Ya, jangan putus asa tiap kali misalnya merasa down dengan kata-kata orang, bangkit lagi. Bayangkan Tuhan memanggul salibnya sedang jatuh. Bangun lagi, bangkit lagi. Jadi kita tetap harus bangkit lagi. Masih banyak orang yang perlu pertolongan kita, ya. Ya, jelas gitu. Ya, terima kasih Dr. Endang. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi dari kalian. Saya, ya. Oh iya, silahkan, Bri kita. Selamat siang, dokter. Saya mau bertanya. Selamat siang. Di masa anak-anak ini kan masih banyak yang bingung akan cita-citanya. Besok mau jadi dokter, besok atau mau jadi guru. Nah, bagaimana sih, Bu, caranya memantapkan bahwa itu cita-cita yang harus diperjuangkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Nadine. Nindi ya. Ya. Kalian sekarang masih di usia sekolah menengah pertama ya, jangan terlalu khawatir.
tidak setiap anak itu akan mengetahui cita-citanya ini, ya. Mungkin juga saat ini belum punya cita-cita, atau yang sudah punya cita-cita mungkin masih akan berubah, tidak apa-apa, ya. Jadi kalian kalau misalnya lagi tertarik dengan suatu profesi, cobalah banyak baca buku atau mungkin banyak berkomunikasi dengan orang tersebut. Kalian lihat apa sih sebenarnya yang dijalankan, apa yang dikerjakan, kemudian apa sih hambatannya. Nanti dari situ kalian berpikir, saya siap nggak ya? Saya masih tertarik nggak ya? Nah, kalau kalian tetap masih tertarik, biarpun di situ sudah melihat banyak kesulitan-kesulitannya, nah, mungkin itu sebenarnya jalan yang disiapkan untuk kalian. Itu yang bagi yang sudah punya cita-cita. Tapi kalau misalnya pada waktu kalian membaca profesi-profesi tersebut atau berkomunikasi dengan orang yang mempunyai profesi tersebut, kok aduh kok berat ya, saya kok jadi takut, kalian mau ganti profesi, ganti cita-cita, itu juga tidak salah, ya. Jadi kalian nggak perhatikan aja lingkungan sekitar kalian, belajarlah baik-baik. Mungkin dari lingkungan di sekitar kalian, di situ nanti kalian bisa menemukan kalian ingin jadi apa. Misalnya contoh yang gampang ya, kalian diajak orang tua atau diajak saudara pergi misalnya berwisata ke alam terbuka, katakanlah ke Bromo. Di situ kalian melihat, wah ini gunung ini kok bagus sekali ya. Mengapa Bromo ini mempunyai kaldera yang sangat luas? Mengapa misalnya di Gunung Ijen kok tidak seperti ini? Dan jangan kalian tertarik untuk menjadi ahli geologi itu, ya kan? Kalian melihat kenapa di sini seperti ini, kenapa di tempat lain yang tidak? Apa perbedaannya? Nah itu sebenarnya suatu interest buat kalian. Atau kalian misalnya melihat di YouTube atau melihat di TV, wah orang ini kok bisa membuat baju batik kok bagus sekali, kok bisa-bisanya dia membuat model seperti ini. Nah, siapa tahu kalian sebenarnya punya interest untuk menjadi seorang fashion designer, ya kan? Atau misalnya kalian ikut orang tua membagikan sembako ke orang-orang yang berkekurangan, kalian melihat di situ, kok di sini anak-anak nggak banyak yang sekolah, mereka tidak banyak punya pengetahuan, apa mau begini terus. Nah, kalian tertarik untuk mengajar anak-anak itu, berarti punya interest menjadi guru. Nah, jadi perhatikan lingkungan sekitar kalian, belajarlah baik-baik, nanti dari situ mungkin akan terbersit kalian ingin punya cita-cita jadi apa. Tuh. Oke, bagaimana nak? Terima kasih, Bu. Sama-sama lagi. Luar biasa. Kayaknya masih ada yang mau bertanya, dokter. Perkenankan ya. Satu lagi. Kan Ibu. Coba anak-anak yang ada dalam Meet, jika mau bertanya. Siva? Iya? Siva, silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Banyak dari teman-teman kita yang mungkin khawatir akan cita-cita mereka. Apakah itu akan tercapai atau tidak? Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak yang merasa kurang yakin begitu, Bu, akan cita-cita mereka? Oh, ya. Terima kasih, Pak. Memang dalam proses menuju ke cita-cita akan ada banyak hambatan-hambatan. Ya, nomor satu, kalau menurut Bu Endang, satu, kalian harus bersemangat untuk belajar. Bagaimanapun juga untuk mengejar cita-cita, kita perlu semangat belajar yang tinggi. Ya, hambatan-hambatan yang lain itu kalau kalian ini lihat, itu pasti akan ada jalan keluarnya. Misalnya, kalau hambatannya di masalah finansial, sekarang sudah banyak beasiswa-beasiswa yang tersedia. Ya, misalnya hambatannya ini saya kok tidak didukung oleh orang tua. Nah, kalian seperti tadi yang saya sudah Bu Endang jelaskan ya, kalian tetap berkomunikasi dengan orang tua, tetap berusaha. Tapi satu yang kalian tidak boleh lupakan, semangat belajar untuk mengejar cita-cita itu yang tidak boleh padam dalam diri kalian. Ya, nanti juga kalau kalian sudah bisa mencapai cita-cita, semangat untuk mencapai cita-cita itu harus terus tetap ada. Itu yang membuat kalian nanti akan menjadi profesional. Jadi tidak sekedar menjadi, misalnya katakanlah menjadi guru, kan hanya sekedar menjadi guru, tapi kalian menjadi guru yang profesional. Bagaimana kalian akan berusaha mengajarkan
murid-murid kalian untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk menjadi murid-murid yang punya wawasan yang luas. Nah, kalau Bu Endang seperti Bu Endang menjadi seorang dokter, bagaimana menjadi dokter yang profesional, itu bagaimana kita bisa melayani pasien tanpa membeda-bedakan pasien itu siapa. Pasien itu mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang mampu, mau orang tidak mampu, mau agamanya Kristen, mau agamanya Islam, mau agamanya Buddha, atau mau seorang ateis sekalipun, semua tetap sama. Prinsipnya adalah prinsip kemanusiaan. Semua harus kita tolong. Ya, jadi kalian tetap harus memelihara semangat belajar itu supaya kalian kelak menjadi seorang profesional dalam bidang apapun juga. Ya. Hambatan yang lain-lain itu pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau semangat belajar, itu yang kalian harus pelihara. Jelas ya? Bagaimana sih, Pak? Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Oke, luar biasa apa yang sudah dibagikan oleh Dokter Endang kepada kita semua, khususnya bagi anak-anak, itu sangat memberkati ya. Tadi ada kata profesional, saya menunggu-nunggu profesional itu apa ya artinya ya? Apakah dia terampil melakukan pekerjaannya sehingga dapat banyak uang ya? Ternyata dokter memberikan sebuah penegasan ya, profesional itu tidak pandang bulu, ada nilai-nilai hidupnya ya, sehingga apa yang kita lakukan dengan profesi kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Tadi di awal Dokter Endang mengatakan bagi sesama kita itu siapa? Ya, Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita siapa yang menjadi sesama kita. Gitu ya dokter ya? Iya, betul Ibu. Oh, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu perwalian hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, saya mewakili anak-anak, juga Bapak Ibu Guru, sangat berterima kasih untuk semangat tips trik yang dibagikan oleh dokter. Semoga ini bisa dilakukan khususnya untuk anak-anak ya, mereka bisa belajar dengan giat dan tetap memiliki mimpi ya, tetap memiliki mimpi meskipun mimpi itu mungkin bisa berubah-ubah ya, tapi tetap memiliki mimpi mungkin ya dokter ya. Ya, betul Ibu. Misela, Bu, oke, mungkin mau ada yang disampaikan kepada Dokter Endang? Ya, baik Bu Ati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Excellent Michelle Aditya, untuk mewakili teman-teman, untuk memberi kesan dan pesan. Sebelum saya memberi kesan dan pesan, saya berterima kasih kepada Dr. Endang dan juga kepada host kita, yaitu Ibu Ati. Pesan dan pesan saya adalah, sebagai kita anak muda, kita pasti mempunyai cita-cita yang tinggi agar kita bisa meraih cita-cita. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Endang, gantungkan bintang setinggi mungkin agar berguna bagi bangsa dan negara. Jangan takut bermimpi, tapi kita juga harus menjalaninya dengan berdoa, berusaha, dan belajar. Itu tadi kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Misela. Sekali lagi terima kasih dokter ya. Mungkin sebagai penutup ya, closing statement dari dokter buat kita ya, anak-anak siap mendengarkan ya, apa pesan penting yang akan disampaikan oleh dokter bagi kita khususnya yang masih belajar. Silakan dokter. Terima kasih Bu Ati, buat anak-anak sekalian ya, kalian jangan takut untuk bermimpi. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit ya. So, ada yang protes, gimana caranya menggantungkan cita-cita? Nah, jangan takut, kalian mempunyai pesawat dengan 2 sayap yang bisa membawa kalian menuju ke cita-cita itu. Nah, 2 sayap, apa saja sayapnya itu? Sayap yang pertama yaitu ora et labora,
jadi berdoa dan bekerja, ya. Kemudian sayap yang kedua sesuai dengan moto sekolah Cor Jesu Serviam, saya mengabdi. Jadi di samping kalian berdoa dan bekerja, kalian harus punya semangat untuk mengabdikan diri kalian kepada sesama kita. Dan kemudian yang terakhir tentu saja, yakinlah bahwa Tuhan itu akan memberi jalan. Semua itu akan indah pada waktunya. Jadi kalau sekarang kalian belum punya cita-cita, jangan khawatir, jangan takut. Nanti pasti datang waktunya kalian akan mempunyai cita-cita dan kalian akan bisa mencapai cita-cita itu dengan semangat belajar yang tinggi, ya. Itu Bu Ati, terima kasih. Wah, rasanya kita nggak mau putus ini, mau ngobrol terus sama Dokter Endang ya. Namun waktu jualah yang akan memisahkan kita. Buat anak-anak, info buat anak-anak setelah acara hari ini, kalian silakan membuat refleksi ya, kira-kira apa yang kalian dapat dan bermanfaat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian, khususnya untuk mempersiapkan masa depan kalian ya. Untuk refleksi sudah dibagikan formnya, silakan diisi dengan baik. Dokter, seandainya saya punya satu permintaan lagi, boleh nggak ya dokter ya? Silakan Bu Ati, sepanjang saya bisa memenuhi. Iya, dokter, kami ingin diberkati oleh dokter melalui doa dokter. Baik Bu Ati. Iya, terima kasih. Mari anak-anak kita tutup hari ini, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita akan diberkati melalui doanya dokter bagi kita. Silakan dokter. Terima kasih, mari kita berdoa. Kalian bisa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya akan pandu secara Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, acara ini berjalan dengan lancar. Semoga Engkau sendiri yang memberkati Bu Yuli selaku kepala sekolah, semua guru-guru di SMPK Cor Jesu, semua murid-murid SMPK Cor Jesu, agar mereka tetap berjalan di jalan yang telah Kau siapkan bagi kami semua. Berilah para anak-anak ini kekuatan dan semangat yang tinggi, agar mereka berani bermimpi, berani bercita-cita, dan mempunyai semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita tersebut. Dari diri kami sendiri, tentu saja kekuatan kami tidak akan mampu. Tetapi bila Engkau sendiri yang menyiapkan bagi kami, tentu saja semua akan terjadi. Bersama Bunda Maria, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hati kudus Yesus, Allah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi dokter. Tuhan berkati dokter semuanya dalam keadaan sehat ya. Pekerjaannya dokter juga diberkati. Semua Amin. orang. Amin, amin. Mari anak-anak kita nyalakan videonya, kita lambaikan tangan kita dan katakan terima kasih dokter ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih dokter. Semangat terus ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.